guys, kenalin nama saya Putri Sugiarti dengan NPM 217111037 Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan ngejelasin tentang jurnalistik. Yang pertama itu dasar-dasar jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan seorang jurnalis melakukan kegiatan mencari, mengelola, menyimpan, dan menyiarkan berita atau informasi. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut. Jurnalis juga memiliki julukan. Yang pertama itu Ratu Dunia Tanpa Mahkota, yang kedua itu Kulit Tinta, yang ketiga itu Juru Warta, yang keempat itu Juru Bicara, yang kelima Ahli Berita, yang keenam itu Kuli Disket atau Raja Email. Yang kedua kita akan membahas media massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Bentuk media massa yang pertama itu media cetak. Pembuatannya melalui percetakan seperti surat kabar, majalah. Ciri umum surat kabar. Fungsi komunikasi massa yang pertama itu fungsi pengawasan, yang kedua itu fungsi konveksi, yang ketiga itu fungsi hiburan. Ciri komunikasi massa yang pertama itu komunikasi massa yang berlangsung satu arah, yang kedua itu komunikasi massa yang menimbulkan keserempakan, yang ketiga itu komunikasi massa mengendalikan peralatan. Bahasa jurnalis juga harus menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan ejaan yang benar dan sesuai aturan yang berlaku. Sifat bahasa jurnalistik itu singkat, padat, menarik, lancar. Perbedaan bahasa jurnalistik dalam karya jurnalistik. Yang pertama itu bahasa jurnalistik itu digunakan dalam penulisan. Reporter atau investigasi akan cenderung cermat jika digunakan dalam bahasa feature. Bahasa jurnalistik dalam bahasa jurnalis, wartawan, reporter. Yang pertama itu menulis sesuai dengan fakta, yang kedua tidak menuliskan opini, yang ketiga itu mengandung makna informatif, persuasif, dan bisa dipahami. Bahasa jurnalistik juga mengutamakan kalimat aktif. Kenapa? Karena akan lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh khalayak pembaca daripada kalimat pasif. Nah, bahasa jurnalistik juga banyak ragamnya. Ada bahasa baku dan bahasa populer. Dalam aktivitas jurnalistik sangat perlu menggunakan bahasa baku. Baku atau standar tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Dinamika pengembangan bahasa populer. Perubahan yang terjadi dalam bahasa populer yang pertama itu pemaksaan atau peluasan makna, merupakan perubahan makna pada satu kata yang tepat. Yang kedua itu menyempitkan makna atau merupakan proses perubahan makna yang menyebabkan makna sekarang lebih sempit daripada makna sebelumnya. Yang ketiga itu piaris, adalah gejala perubahan makna yang katanya nilai rasanya menjadi lebih tinggi daripada aslinya. Ruang lingkup jurnalistik yang pertama itu ada news. News itu berasal dari bahasa Inggris yaitu berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagai besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, dan media internet lainnya. Dan sedangkan straight news itu bisa disebut dengan hard news, merupakan berita langsung, yaitu suatu berita yang disajikan secara singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja. Unsur hard news itu 5W1H. Yang pertama ini berita ini terikat pada waktu atau deadline. Nah, yang kedua itu informasi yang dibagikan mudah basi jika terlambat disajikan kepada publik. Nah, yang ketiga ini penulis straight news menggunakan pola seperti piramida terbalik. Straight news terdiri dari yang pertama matter of fact news, yang kedua
interpolative report, yang ketiga reporter. Fitur News itu merupakan salah satu produk jurnalistik, namun tidak selalu harus menggunakan rumus klasik 5W plus 1H, dan bisa dibedakan dengan straight news atau artikel opini, kolom, dan analisis berita. Sedangkan view atau pandangan merupakan suatu pendapat opini mengenai suatu masalah atau peristiwa. View dibagi menjadi 4. Yang pertama itu editorial, yang kedua itu special article, yang ketiga itu kolom, yang keempat itu fitur article. Jenis-jenis berita, yang pertama itu straight news, itu artinya berita langsung, yang kedua itu fitur news yang artinya berita kisah, yang ketiga itu independent news yang artinya berita mendalam, yang keempat itu investigasi news yang artinya berita mendalam. Urgensi nilai berita, netralisasi dalam pekerjaan media massa, ada keseimbangan atau balance, yang kedua itu ketidak berpihak atau impartiality, yang ketiga itu keadilan atau fairness, yang keempat itu objektif atau objektif. Syarat nilai berita itu, yang pertama itu berita terjadwal, yang kedua itu berita idential. Nah, nilai menurut pandangan modern, yang pertama itu aktivitas, yang kedua itu kedekatan, yang ketiga itu karakter kenalan, yang keempat itu dampak, sedangkan yang kelima itu human interest, yang keenam itu konflik, yang ketujuh itu set atau sex, yang ke-8 itu kemajuan. Saran dalam wawancara, yang pertama itu siapkan pertanyaan dalam daftar yang sudah diurut, yang kedua itu merekam wawancara, yang ketiga itu ajukan pertanyaan satu demi satu, yang keempat usahakan ajukan pertanyaan yang terbuka, yang kelima usahakan juga ajukan pada pertanyaan tertutup. Nah, yang keenam jangan kaku dengan pertanyaan Anda, yang ketujuh jangan takut untuk meminta mengulang jika narasumber berbicara terlalu cepat, yang ke-8 itu hargai narasumber Anda, dan yang ke-9 mewawancarai korban bencana atau politus, yang ke-10 dalam konteks apapun jangan bertanya. Liputan pendek adalah langkah pertama seseorang dalam melakukan jurnalisme. Jurnalisme memiliki konsep dasar yang disebut piramida terbalik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih.